Coba deh bayangin, gimana sih caranya kita bisa pakai sumber daya alam, hutan misalnya, tapi nggak ngerusak? Ini nih tantangan terbesar di zaman kita sekarang. Gimana caranya menyeimbangkan antara kemajuan dan pelestarian. Nah, kita bakal lihat gimana sebuah rencana yang super detail bisa jadi kuncinya. Oke, sekarang kita langsung lihat lokasinya ya. Kita bakal menjelajahi sebuah area hutan yang luar biasa luas di Halmahera. Coba lihat gambar dari satelit ini. Ukurannya itu, wow, lebih dari 23.000 hektar. Ini bukan cuma sepetak tanah kosong loh, ini tuh ekosistem yang utuh. Kompleks banget, rumah buat aneka ragam hayati dan yang paling penting, jadi sumber kehidupan buat masyarakat di sekitarnya. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya ngembangin tempat kayak gini tanpa bikin rusak permanen lingkungannya dan juga komunitasnya? Di satu sisi, kan ada potensi ekonomi yang gede, tapi di sisi lain, ada tanggung jawab ekologis dan sosial yang sama besarnya. Jadi gimana caranya bisa maju, tapi nggak ngorbanin masa depan? Ini dia teka-teki utamanya. Jawabannya ada di sebuah misi. Misinya itu bukan cuma buat eksploitasi, tapi buat bikin sebuah, ya sebut aja master plan untuk keberlanjutan. Jadi, ini bukan soal tebang-tebang pohon sembarangan, tapi benar-benar ngerancang masa depan hutan ini dengan sangat-sangat hati-hati. Tujuannya ini komplit banget, namanya Rencana Terpadu Konservasi dan Tata Guna Lahan atau ICLUP. Pertama, tujuannya biar memenuhi standar internasional yang super ketat. Terus, mereka harus identifikasi dan petain mana aja area yang wajib dilindungi. Lalu, nentuin mana area yang cocok buat produksi. Dan yang gak kalah penting, metain juga tanah kara milik masyarakat, biar gak ada konflik. Ujung-ujungnya, jadi ada cetak biru yang jelas banget, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, buat bikin rencana segede ini, jelas nggak bisa asal tebak-tebakan kan? Prosesnya itu kayak investigasi mendalam, yang dibagi jadi 3 bagian. Masing-masing dikerjain sama tim spesialis yang beda-beda, biar bisa paham hutan ini dari semua sisi. Oke, bagian pertama. Anggap aja ini kayak nyari harta karun. Namanya penilaian nilai konservasi tinggi atau NKT. Intinya, ini tuh proses buat nemuin permata ekologis dan budaya yang ada di dalam hutan. Apa aja sih yang terlalu berharga buat dihilangin? Misalnya, area yang penting banget buat satwa liar, atau sumber air yang vital, atau mungkin situs-situs keramat buat masyarakat adat. Nah, semua itu harus diidentifikasi dulu. Biar kebayang, coba lihat peta ini deh. Ini contoh nyatanya. Timnya benar-benar metain setiap sungai dan aliran airnya, sekecil apapun. Kenapa? Ya karena air itu kan sumber kehidupan. Jadi ngelindungin area aliran sungai ini jadi prioritas nomor 1. Ini salah satu contoh nilai konservasi tinggi yang berhasil diidentifikasi dan diamankan. Lanjut, bagian kedua. Sekarang kita ngomongin peran hutan ini di panggung dunia. Ini soal penilaian stok karbon tinggi, atau SKT. Simpelnya, ini tuh cara ngukur seberapa besar sih kontribusi hutan ini buat melawan perubahan iklim. Timnya bakal misahin mana hutan yang masih lebat, yang nyimpen banyak karbon, dan mana lahan yang udah rusak. Penting banget ini. Terus gimana cara ngukurnya? Prosesnya tuh ada tahapannya. Pertama, mereka analisis dulu citra satelit buat ngebedain tipe-tipe hutannya. Habis itu, timnya beneran turun ke lapangan, masuk ke hutan, bikin plot sampel, terus ngukur pohon-pohon di situ. Nah, data dari lapangan ini dianalisis buat ngitung berapa banyak karbon yang kesimpan. Terakhir, semua data digabungin buat bikin peta area stok karbon tingginya. Investigasi ini nggak akan lengkap kalau nggak ada bagian ketiganya. Bagian yang paling penting, manusianya. Namanya penilaian dampak sosial. Di sini tujuannya buat ngehormatin orang-orang yang emang tinggal di sana, yang nyebut hutan ini rumah mereka. Jadi ini melibatkan pemetaan tanah komunitas, situs-situs budaya, dan benar-benar coba ngertiin apa sih kebutuhan warga lokal. Lihat deh peta ini, jelas banget kan kalau hutan ini bukan tempat kosong. Ada banyak desa yang tersebar di dalam dan di sekeliling area konsesi. Tiap titik di peta ini itu mewakili komunitas, dengan cerita, budaya, dan cara hidup mereka yang nyatu sama hutan. Kalau sampai mereka diabaikan, wah, itu bisa jadi bencana. Biar makin kebayang gimana kerja mereka di lapangan, ini contoh jadwalnya dalam seminggu. Jadi timnya tuh dibagi 2. Ada tim biofisik yang masuk jauh ke dalam hutan buat ngukur plot karbon, nyurvei sungai, nyari tanaman langka. Nah, di saat yang sama, tim sosial datang ke desa-desa, ngadain pertemuan sama tetua adat, bahkan bikin peta bareng-bareng sama warga. Mereka kerja barengan, tapi dari sudut pandang yang beda, buat ngumpulin data soal hutan yang sama. Oke, setelah semua data dari 3 investigasi tadi, data ekologi, data karbon, dan data sosial udah kekumpul semua, inilah momen puncaknya. Waktunya ngegabungin semua kepingan puzzle ini buat ngebangun cetak biru masa depan si hutan. Dan inilah dia hasil akhirnya.
sebuah peta terpadu yang jadi rangkuman semua investigasi tadi. Keren kan? Setiap warna di peta ini punya makna. Ada yang nunjukin area yang harus dilindungi total, ada yang nunjukin mana yang boleh buat area budidaya berkelanjutan. Ini dia wujud visual dari keseimbangan yang kita cari-cari dari tadi. Kalau kita lihat angkanya jadi makin jelas. Dari total luas yang lebih dari 23.000 hektar itu, ternyata ada sekitar 7.000 hektar lebih yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Itu hampir setiganya loh. Area ini benar-benar dijaga karena krusial banget buat ngelindungin sumber air dan jadi rumah buat spesies endemik. Nah, sisanya yang sekitar 16.000 hektar itu jadi areal budidaya, tapi tetap dengan aturan yang ketat. Jadi intinya apa? Peta ini bukan cuma gambar bagus buat dipajang. Ini tuh buku aturan yang dasarnya sains dan data. Peta ini ngebuat batasan yang super jelas. Ada zona tidak boleh untuk konservasi, dan ada zona boleh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus ribet ini? Nah, ini penting banget, karena ini bukan cuma soal satu hutan di Halmahera. Ini soal cara kita mengubah pandangan kita tentang pembangunan secara keseluruhan. Coba kita bandingin. Dulu pembangunan itu seringnya ya model nebak-nebak aja. Akibatnya, potensi kerusakan lingkungan gede banget dan resiko konflik sama warga juga tinggi. Nah, sekarang dengan pendekatan kayak gini, semua keputusan itu basisnya data. Jadi, konservasi dan produksi bisa jalan barengan. Dan yang paling penting, resiko konflik sosial bisa ditekan dari awal. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Hasil akhirnya bukan hanya tentang melarang penebangan, tetapi tentang mengatur keseluruhan ruang. Ini dalam banget artinya. Jadi ini bukan sekedar bilang jangan tebang, tapi ini soal perencanaan yang cerdas. Menata semua area, mana buat masyarakat, mana buat dilindungi total, mana buat produksi, supaya semuanya bisa jalan bareng dalam satu sistem yang harmonis. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Sekarang ini kan sumber daya alam kita makin berharga dan makin tertekan. Mungkinkah cetak biru yang basisnya data kayak gini bukan lagi sekedar pilihan, tapi jadi satu-satunya jalan maju yang paling bertanggung jawab? Gimana menurut kalian?